Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan, naikkan pujian penyembahan, sebab karyanya mulia dan agung. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Salib-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Layaklah Engkau terima pujian, hormat, kemuliaan, sebab besar kasih-Mu, sempurna karya-Mu atas kami umat-Mu. Pengorbanan-Mu mulia. Engkau Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami mau puja, kami muliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Nyata kasih dan kuasa-Mu, agung dan mulia kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, karya salib-Mu, pengampunan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, memulihkan dan menyembuhkan. Haleluya.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Terima kasih buat karya salib-Mu, selalu kami kenang dan kami hayati dalam kehidupan iman percaya kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan, supaya kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 19 masih ayat 13 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi, yaitu bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan terluka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam setiap kebudayaan masyarakat terdapat kepercayaan akan kekuatan magis, kekuatan supranatural orang bilang. Suatu tindakan yang menggunakan kekuatan roh dan benda yang dianggap mempunyai kekuatan untuk membantu manusia. Salah satu bentuknya adalah praktek penyembuhan atau pengusiran roh jahat dengan mengucapkan mantra-mantra. Ya, ini juga di kalangan orang Indonesia dikenal dengan perdukunan. 7 orang anak Skewa menjadi tukang jampi. Mereka menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Mereka berpikir nama Yesus itu sama seperti mantra-mantra itu. Mereka melihat Rasul Paulus menggunakan nama itu.
untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Mereka melihat nama Yesus sangat berkuasa. Itulah yang menyebabkan anak-anak Skewa memilih mencatut nama Yesus dalam praktek mengusir roh jahat, dalam praktek jambi mereka, dalam praktek perdukunan mereka. Mereka hanya tahu nama Yesus tetapi tidak menghidupi kebenaran dari nama itu. Akibatnya, roh jahat yang mereka usir tidak tunduk, bahkan malah menyerang mereka. Roh jahat berkata, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan kemudian orang yang dirasuki roh jahat itu menyerang mereka hingga mereka telanjang dan luka-luka, sehingga mereka lari ketakutan. Ada beberapa hal kita belajar di sini. Yang pertama, ada perbedaan antara tahu dengan percaya. Perasaan tahu hanya melihat atau mendengar, belum sampai pada pemahaman yang sebenarnya. Sedangkan percaya adalah sikap mengandalkan sesuatu yang dipercayai. Orang yang percaya kepada Yesus akan hidup menurut kehendaknya. Karena iman didasari atas pengetahuan, pengertian, pemahaman, pengenalan akan Kristus yang adalah Tuhan, yang menjadi manusia. Kuasa nama Yesus berkuasa karena Dia adalah Tuhan, bukan nama biasa. Dari pemahaman ini timbul pengenalan, dan pengenalan membawa kepada pengandalan daripada pribadi Yesus. Ketika kita menyebut nama Yesus, kita mengandalkan Dia sepenuhnya dengan seluruh keberadaan pribadinya yang berkuasa itu. Yang kedua, kita belajar tentang kemurnian motivasi dalam pelayanan. Tidak semua orang yang memakai nama Yesus, yang kelihatannya melayani, itu dengan motivasi yang benar. Mereka yang walaupun menyebut nama Yesus atau memakai nama Yesus, tapi memakainya dengan motivasi untuk mencari keuntungan pribadi, mendapat sesuatu, imbalan, seperti anak-anak Skewa yang adalah para dukun, para tukang jambi ini, memiliki motivasi yang salah. Orang yang demikian tidak mendapat persekutuan yang benar dengan Tuhan, dan nama Tuhan tidak berkuasa melalui mereka. Tetapi walau demikian, di kisah ini kita melihat, ini poin yang ketiga, nama Yesus tidak berkurang kuasanya. Nama Yesus tidak lantas tercemar karena praktek-praktek yang salah ini. Praktek-praktek memakai nama Yesus tapi motivasinya salah ini. Nama Yesus tetap mulia. Nama Yesus tetap berkuasa. Kita lihat kegagalan anak-anak Skewa mengusir roh jahat justru membuat nama Yesus semakin terkenal. Karena melalui kejadian itu orang-orang menjadi tahu bahwa nama Yesus bukan nama yang sembarangan. Tidak boleh hanya sekedar disebut sembarangan. Ya, sebab dalam nama Yesus ada kemenangan dan kuasa bagi setiap orang yang mau hidup, mengikuti kehendaknya dan bersandar kepadanya, beriman dan melakukan ketetapan-ketetapannya. Inilah berita firman hari ini. Jangan hanya menjadi Kristen identitas kulit, tetapi tidak mengalami kuasa daripada Tuhan. Mari beriman dengan benar, dalam pemahaman, dalam pengandalan, dan dalam motivasi dalam melayani Tuhan. Maka kuasa Tuhan dinyatakan melalui nama Yesus yang saudara bawa, yang saudara katakan, yang saudara serukan untuk mengusir roh jahat, untuk menyembuhkan, untuk Injil diberitakan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami mengawali hari ini dalam berkat rahmat-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat, dan Engkau melimpahi kami dengan berkat sepanjang hari ini. Ajar kami seturut kehendak-Mu, supaya berkat-berkat-Mu itu dilimpahkan atas kehidupan kami. Kami memuliakan Tuhan, menyerukan nama-Mu, dan nama-Mu yang berkuasa itu dinyatakan atas kehidupan kami. Yang sakit peroleh kesembuhan, yang lemah dikuatkan, ada tuntunan pimpinan yang daripada-Mu. Kami menyelesaikan masalah-masalah kami. Kami menyatakan kuasa dan kasih-Mu, sehingga kami berkemenangan di dalam Engkau, bahkan lebih daripada pemenang, untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami, pasangan hidup yang Engkau anugerahkan untuk kami sehati sepikir dalam rancangan Tuhan berumah tangga, untuk menggenapi panggilan ilahi, menghasilkan keturunan-keturunan yang ilahi, yang memberkati bumi ini dan memuliakan-Mu Tuhan. Setiap keluarga daripada umat-Mu memuliakan Tuhan dalam kasih sayang, kebahagiaan yang terpancar, dalam keharmonisan, dalam kesatuan, cinta kasih, dan kemuliaan yang dihidupi makin hari makin nyata di dalam Engkau. Dalam kekudusan, di dalam kasih, dan juga persaudaraan. Berkati juga anak-anak kami, masa depan mereka, studi mereka, pekerjaan mereka, dan pergaulannya. Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun. Mereka diberkati karena mereka hidup dalam iman percaya, sebagai anak-anak panah yang diarahkan di tangan pahlawan, yaitu setiap kami, para orang tua yang takut akan Tuhan, membawa anak-anak kami dalam iman percaya kepadamu Tuhan, beribadah kepadamu, menjunjung dan memuliakan Tuhan, nama-Mu diagungkan. Terima kasih Tuhan. Berkati mata pencaharian kami, supaya kami tidak memalukan Tuhan. Dengan berkat yang Kau beri, kami mendukung pekerjaan Tuhan, memberi yang terbaik, persembahan yang terbaik, juga mendukung pekerjaan Tuhan, menolong yang berkesusahan, membawa orang-orang makin dekat kepadamu. Terpuji nama-Mu, berkati Tuhan. Demikian doa-doa kami, menyertai sepanjang hari ini tugas, pekerjaan, dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.